Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99.3 Radio Slawi FM, kian inspiratif dan dekat di hati. Selamat siang pendengar Slawi FM dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Sofia kembali hadir di program Klinik on Radio, ruang bincang seputar hukum, sosial, dan masyarakat bersama narasumber-narasumber terpercaya selama 1 jam ke depan. Ya, dan siang ini di Warta 10 dalam program Klinik on Radio kita akan membahas tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hukum pidana. Banyak orang belum paham betul soal ranah hukum pidana, padahal ini bisa berdampak besar jika kita tersangkut permasalahan dengan hukum. Dan hari ini kita sudah berkedatangan narasumber istimewa. Beliau adalah Bapak Ahmad Mustaqim SH. Beliau adalah Sekretaris LBH Perisai Kebenaran. Kita akan ngobrol bareng beliau, membahas berbagai aspek hukum pidana dari yang paling dasar sampai persoalan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Iya, dan buat pendengar, silakan nanti boleh berkirim pertanyaan di WhatsApp kami di 081542009993 ataupun di line telepon 491977. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Mas Ahmad. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Sofi. Iya, dan pendengar jangan lupa bahwa untuk Klinik on Radio ini juga live di streaming dengan klik www.slawifm.id serta kita live secara langsung di YouTube dengan klik Radio Slawi FM Official. Mas Ahmad sehat hari ini? Alhamdulillah, Mas Sofi juga sehat ya? Sehat dong. Ya, buat pendengar nih yang kalau pengen lihat Mas Ahmad ya, bisa langsung masuk ke YouTube ya. Oke, Mas Ahmad, bisa dijelaskan nih tentang tema kita hari ini terlebih dahulu kepada pendengar Slawi FM yang di rumah, karena kalau bicara tentang hukum kadang udah takut duluan Mas. Iya. Wis mesti disit gitu. Apa sih itu hukum pidana secara umum Mas? Nah ya, kalau kita berangkat dari pengertian pidana dulu ya. Kalau pidana sendiri itu secara singkatnya itu pidana itu nestapa atau penderitaan. Nestapa iya, atau penderitaan. Okay. Karena terkait dengan, kalau hukum pidana sendiri itu terkait dengan hukuman badan. Jadi bisa hukuman badan itu secara kurungan atau penjara. Jadi kalau kurungan sama penjara itu berbeda ya. Kalau penjara itu kita benar-benar dibatasi secara secara menyeluruh, sedangkan kalau kurungan itu kita masih ada kelonggaran, misal membawa alat komunikasi atau membawa alat yang lain yang kita butuhkan. Nah, kalau hukum pidana tersebut itu terkait mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran. Jadi terkait perbuatannya dan hukumannya. Nah, itu. Jadi seperti itu secara umumnya Mbak Sofi. Oke. Jadi belajar hukum ya hari ini. Iya. Oke Mas, ini tadi berarti secara tidak langsung sudah dijelaskan antara perbedaan ya, antara hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana dengan hukum pidana. Hukum pidana dan hukum pidana. Kalau pidana itu artinya tadi penderitaan atau nestapa. Satunya kalau lagi hukum pidana itu terkait peraturan mengenai hukuman tentang tindak pidana tersebut. Oke. Ya. Ini prakteknya di dalam masyarakat seperti apa Mas contohnya? Kalau prakteknya sih kita bisa sering lihat ya. Sebenarnya kalau pidana sendiri itu orang bisa dipidana itu harus memenuhi 2 unsur. Pidana itu 1 perbuatan pidana, 2 ada pertanggungjawaban pidana. Jadi kalau pidana terus ada perbuatan pidana, tapi orang yang melakukan tersebut tidak mampu bertanggung jawab, maka pidananya bisa gugur, gitu. Jadi intinya dia itu misal ya, ada orang yang secara mental itu dia keterbelakangan, kemudian dia mencuri sesuatu. Nah, mencuri itu merupakan tindak pidana. Tapi karena keterbelakangan mental tersebut, orang tersebut tidak bisa dipidana karena tidak mampu bertanggung jawab. Jadi yang mampu bertanggung jawab itu dia sehat secara jasmani dan rohani. Itu yang paling utama.
Tapi kalau dia secara mental, kalau Mas sakit secara fisik, dia masih bisa bertanggung jawab. Tapi kalau secara mental atau secara psikis dia ada kekurangan atau ada permasalahan, maka dia ada alasan untuk penghapusan pidana. Namanya alasan pemaaf. Oke, Iya. oh gitu, atas dasar karena memang orang tersebut dalam tanda kutip Iya. tidak normal seperti orang pada tidak umumnya. Secara hukum dia tidak bisa bertanggung jawab. Oke, nah ini kalau misalkan nih, kalau tadi kan berarti karena dia kondisinya secara mental. Kalau misalkan ada, mohon maaf nih Mas, pernah juga kan baca di media sosial tentang orang yang mencuri karena untuk makan yang ada di rumah misalkan, itu apakah tetap dipidanakan atau bagaimana? Nah ya, kalau kita lihat secara hukum positif ya, hukum positif itu secara undang-undang, orang tersebut memang bersalah. Nah nanti kita bisa lihat motifnya dia, atau kenapa kok dia bisa sampai mencuri gitu. Tetapi kita juga tidak bisa kalau misalnya orang mencuri dengan alasan untuk makan, akhirnya nanti orang yang kesusahan juga ikut-ikutan ya, kayak gitu ya. Akhirnya kan jadi dilema juga, kita mau menghukum orang tersebut dia alasannya untuk keluarga, tapi nanti kalau kita biarkan akhirnya menjadi keterusan ke yang lain gitu. Jadi semacam kayak akhirnya kayak dinormalisir gitu ya. Susah juga kita. Kadang selalu disalahkan, mungkin penegak hukum seperti kepolisian juga dia dilema juga, nanti kalau kita hukum nanti kita di masyarakat, kok ini cuma kayak gini kok dihukum sampai dihukum. Tapi nanti kalau dibiarkan akhirnya merembet ke yang lain juga gitu. Iya. Ini kalau bicara tentang hukum pidana, Mas, tindakan seperti pencemaran nama baik di media sosial, apakah termasuk bisa dijerat hukum pidana ini, Mas? Ya, kalau secara elektronik di media sosial itu ada undang-undang tersendiri, undang-undang khusus namanya undang-undang ITE. Jadi kalau dia mencemarkan secara terang di media sosial itu dapat dipidana. Cuman pasal tersebut itu kan pasal 27 ya, pasal 27 undang-undang ITE itu masih banyak pro dan kontra. Akhirnya orang sedikit-sedikit melapor. Cuman untuk membuktikannya tersebut kan butuh ahli dari IT, mungkin dari IT sama ahli bahasa untuk menjabarkan atau mengartikan suatu berita atau suatu tulisan yang ada di media sosial tersebut. Itu juga pembuktiannya susah juga. Biasanya kalau pencemaran nama baik di media sosial atau di media elektronik itu yang mengangkat itu biasanya orang-orang tinggi. Maksudnya bukan orang-orang kelas menengah ke bawah, tapi orang-orang menengah ke atas gitu. Yang sudah dirugikan secara karena itu berdampak. Berdampak mungkin dia punya popularitasnya dia mungkin ya. Secara popularitas atau secara bisnisnya dia kan bisa mengganggu gitu. Mas Mustaqim ini kan Mas Ahmad Mustaqim ini dari Sekretaris LBH Perisai Kebenaran. Dari LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran ini biasanya apa saja Mas yang sering ditangani dari LBH, aduan-aduan dari masyarakat yang sering sekali diadukan di LBH ini, Mas? Ya, kalau kita itu kan sifatnya LBH itu sifatnya kan menunggu orang yang memerlukan bantuan hukum. Kalau bantuan hukum itu kita ada dua pandangan. Orang itu kita beri bantuan itu satu secara finansial dia tidak mampu. Jadi jangan diartikan kalau lembaga bantuan hukum itu hanya untuk orang-orang tidak mampu. Jadi satu, orang tidak mampu, kedua orang yang kurang mampu secara pengetahuan hukum. Sebenarnya kalau orang yang taraf ekonominya menengah ke atas juga dia juga perlu bantuan hukum. Cuman bedanya apa? Kalau orang yang kurang mampu secara ekonomi, dia nanti ada anggaran dari negara atau pemerintah. Sedangkan orang yang memerlukan bantuan hukum yang menengah ke atas, dia akan secara mandiri untuk membiayai penanganan perkara tersebut gitu. Yang paling banyak di kita itu terkait kita itu lebih condong ke pidananya, Mbak. Di LBH kita lebih menerima banyak pidananya. Terutama kalau di kita itu narkoba juga ada, cuman yang paling sering itu yang
mungkin jarang terdengar itu tentang kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak. Terutama kekerasan secara seksual. Kekerasan secara seksual. Itu biasanya yang melapor siapa, Mas? Itu yang melapor itu biasanya dari pihak keluarga itu sendiri. Biasanya itu kekerasan ya, kalau anak itu yang sering terjadi itu anak perempuan. Anak perempuan itu dia bisa mendapatkan kekerasan seksual kebanyakan di Kabupaten Tegal itu oleh ayah kandungnya, Mbak. Aduh. Gitu. Ayah kandungnya. Tapi beberapa juga mungkin dari lingkungan, dari tetangga atau dari temannya. Gitu. Oke. Ini kalau boleh tahu dalam kurun waktu 2024 ada berapa persen, Mas? Kalau 2024 itu saya ngitungnya ke belakang karena kan ini dari Januari sampai ke Juli mungkin masih hitungan 1-2 ya. Kalau kasus yang 2024. Kalau sebenarnya yang paling banyak itu 2023. 2024 itu mulai menurun. Nah, 2025 ini masih stuck sama seperti 2024 ya. Jadi 2023 itu ya sekitar ada hampir 15 lah. Di Kabupaten Tegal. Di Kabupaten Tegal. Aduh, saya kok kayak mau nangis ya, Mas ya. Iya kan, ini menyangkut masa depan anak-anak ya. Yang jelas trauma sekali ya, Mas ya. Iya, trauma sekali. Ini usia berapa sampai berapa ini, Mas, kalau boleh tahu? Usia itu rata-rata itu di bawah 15, bahkan ada yang 4 tahun juga ada. 4 tahun, umur 4 tahun, anak TK, kelas 1 SD sampai SMP. Kebanyakan itu malah anak-anak usia di bawah 7 tahun. Dan ini dari LBH tetap akan mengawal hingga kasus ini benar-benar istilahnya apa ya? Ya, kalau kita itu lebih memberi bantuan hukumnya kepada pelakunya. Jadi kalau korban itu kebanyakan dia secara mandiri datang ke pihak berwajib untuk melaporkan dari pelaku tersebut. Biasanya dibantu oleh desa, nanti dibawa ke kepolisian atau ke Polres di unit PPA. Baru di situ LBH hadir. Nah, baru biasanya nanti kan dari pelaku itu kan karena ancamannya tinggi. Ancamannya itu di atas 15 tahun, tinggi 15 tahun. Jadi kalau dia memang secara ekonomi atau dia tidak menunjuk pengacara, maka negara akan menunjuk pengacara untuk mendampingi dia. Nah, jadi negara itu hadir untuk memberikan haknya dari pelaku. Jadi walaupun dia pelaku juga tetap harus diberikan haknya. Gitu. Hak dari pelaku tersebut, atau kalau dinaikkan perkaranya menjadi tersangka. Hak dari tersangka tersebut wajib didampingi oleh penasihat hukum. Waduh, begitu. 15 ya tahun 15 2023. Tahun. Enggak, itu yang tahun 2023 ya, 15 2024 ada penurunan. 2025 itu kita baru ada 3 apa 4 itu. Wah, ini ngeri sekali ya, bahwa kejahatan-kejahatan seksual ya kadang justru dari pelaku terdekat ya, dan ini menjadikan kita harus waspada. Lingkungan keluarga dan yang jelas jangan takut melapor ya, karena sejauh ini dan sampai saat ini tetap ada perlindungan hukum, payung hukum dan pengawalan secara hukum juga ya, hingga kasusnya benar-benar tuntas. Ya, semoga sih tahun 2025 ini minus ya, Mas ya. Semoga gitu. Karena ini bisa dikatakan keberlangsungan masa depan anak-anak di Kabupaten Tegal. Nah, selain kasus kekerasan, pelecehan terhadap anak, terutama perempuan ya, karena memang perempuan secara mungkin dipandang fisiknya lemah ya, apalagi anak-anak, mereka kan ketika diiming-imingi kemudian mereka angger ngomong kok apa gitu misalkan ya, kayak ada ancaman gitu, otomatis mereka tidak melapor, padahal dalam hal ini jangan takut melapor sebelum benar-benar kasusnya sampai bertahun-tahun ya, Mas. Iya, benar. Tapi juga nggak selalu itu anak perempuan itu dia posisinya sebagai korban. Kita 2023 itu pernah mendapati guru ngaji sama muridnya itu, Mbak.
Jadi justru yang aktif itu anaknya sendiri. Dia anaknya masih 14, sekitar 14 tahun, 15 tahun lah. Dia yang aktif ke gurunya. Iya, dia aktif ke gurunya. Kalau itu di daerah Kecamatan Bumi Jawa, tapi desanya nggak saya sebutkan ya. Jangan. Ya, ini dia daerah atas ya. Jadi anak tersebut itu udah tahu jadwalnya. Kalau hari Jumat itu ustadz tersebut dia kan udah punya istri, cuman belum punya anak. Kalau hari Jumat itu dia udah intim atau apa ya, kasih patokan lah. Terus niteni gitu ya. Habis Jumat istrinya ustadz itu jam 1 itu kan pergi kalau orang sana jamiahan atau pengajian ibu-ibu. Nah nanti sekitar jam 1:01 anak tersebut itu datang ke rumah ustadznya. Bucin ya sama ustadznya gitu. Datang bahkan lewat depan rumah dia masuk. Nanti 1 jam dia baru keluar. Itu hampir rutin setiap Jumat. Gitu. Ini perlunya pendampingan dari orang tua juga ya. Dari orang tua juga. Karena ternyata bukan hanya orang dewasa saja, anak-anak. Mungkin kebanyakan tontonan apa gimana ya Mas ya. Jadi dewasa sebelum waktunya. Nah ini selain kasus pelecehan seksual Mas, mohon maaf. Apakah kasus KDRT di dalam rumah tangga pernah atau sering sama LBH ini Mas? Ya kalau KDRT sih sebenarnya itu kalau kita lihat itu banyak, cuman rata-rata itu dia nggak melapor. Dia lebih memilih berpisah. Memilih berpisah. Iya, memilih untuk berpisah. Jadi untuk aduan terkait kekerasan dalam rumah tangga, terutama istri sama suami itu kalau di Kabupaten Tegal itu minim atau hampir tidak ada lah. Paling kalau yang sudah itu paling 1 tahun itu 1 sampai 2 perkara lah. Kebanyakan mereka memang berpisah gitu karena melihat kondisi anak juga. Jadi kalau berpisah itu kan anak masih bisa melihat ayah ibunya, tapi kalau salah satu dia melapor nanti mungkin ayahnya dia dilaporkan terus masuk ke ke nggak tega juga ya pasangan. Akhirnya kan yang menjadi korban juga anak juga. Mungkin pertimbangannya itu. Iya, karena mungkin di kita, di masyarakat kita bahwa mengumbar aib pasangan itu sesuatu aib juga ya. Masa pasangan kita diumbar, walaupun sebetulnya itu sudah termasuk ranah hukum ya. Kalau misalkan melakukan KDRT sampai kekerasan fisik yang menimbulkan cat-cat gitu ya. Mas ini, pendengar jangan lupa kalau mau bertanya tentang terkait hukum ya silahkan. Kita selama 1 jam. Kalau misalkan dirahasiakan boleh menggunakan inisial, tidak akan kita sebutkan namanya, tidak akan kita sebutkan alamatnya juga. Oke, ada yang masuk, kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat siang Slawi FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, di mana? Kalau mau dirahasiakan boleh Bapak. Mau apa, ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Ini bertanya, ini dari RM ya. Oh, dari RM. Oke. Begini, saya mau tanya sama narasumber. Iya, silakan Bapak. Melakukan tindakan pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan di luar wilayah, taruhlah di luar wilayah Tegal, kejadiannya di daerah lain, tapi pelakunya adalah di wilayah tempat tersebut. Kira-kira untuk penyelesaian secara hukum pidana, apakah bisa diselesaikan di tempat wilayah dia tinggal atau di luar wilayah dia tinggal, bisa atau tidak? Terus proses penyelesaiannya tuh harus seperti apa? Mohon penjelasan dari narasumber. Ya, terima kasih Bapak. Okay. Oh, tadi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak RM. RM ya. Ya, monggo Mas. Ya, jadi kalau untuk penyelesaian tindak pidana, baik penegakan hukumnya itu kita lihat dari peristiwa kejadiannya itu di mana. Jadi kalau misalnya kita mau melangkah ke ranah hukum di kepolisian itu namanya Polres itu ada wilayah hukumnya. Wilayah hukumnya. Misalnya Polres Tegal. Itu wilayah hukumnya kan ruang lingkupnya Kabupaten Tegal. Selama di situ ada peristiwa hukum atau apa yang terjadi di Kabupaten Tegal itu menjadi domain atau kewenangan dari Polres Tegal. Misalnya kejadiannya itu di Brebes, tapi yang melakukan itu
orang Tegal. Nanti kita untuk mengadukan atau menaikkan taraf untuk melakukan penegakan hukum, nanti ambilnya wilayah di Kabupaten Brebes, jadi kewenangannya Polres Brebes. Tapi jangan khawatir, walaupun kita mengadunya di Polres Brebes, kepolisian Brebes itu tetap dia akan memanggil pelaku tersebut. Kalau emang dia memenuhi unsur, dipanggil 1, 2, 3 dia tidak ada itikat atau tidak ada respon, nanti dari Polres Brebes tersebut bisa melakukan upaya paksa atau jemput paksa kalau bahasa kita gitu. Jadi kalau untuk penegakan hukum itu dilihat dari peristiwa kejadiannya itu di mana. Kalau bahasa hukumnya locus delictinya itu di mana, tempat kejadian perkaranya. Itu yang menjadi kewenangan manakah polisi atau Kapolres mana yang berwenang untuk menangani perkara tersebut. Tapi untuk penyelesaian mungkin kalau pidana masih ringan ya, misalnya pidana itu nanti kita kan ada namanya restoratif justice atau keadilan restoratif. Itu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Itu juga bisa ditempuh tapi dengan catatan hanya pidana tertentu yang sifatnya ringan, misalnya pencurian. Misal ada orang mencuri motor, akhirnya kita mediasikan entah di balai desa, bisa juga di Polres. Nah, pencuri itu sudah mengembalikan motor tersebut, akhirnya sepakat berdamai. Nah, di situ bisa stop. Tapi kalau perkara yang sifatnya udah nggak bisa ditolerin seperti pembunuhan, pelecehan seksual, itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Jadi restoratif justice atau keadilan restoratif itu hanya bisa dilakukan tindak pidana tertentu yang sifatnya ringan. Jadi si pelaku itu memulihkan haknya korban. Jadi mengembalikan seperti semula itu. Oke, demikian Bapak RM. Semoga puas dengan jawaban dari narasumber kita. Mas Ahmad, bicara tentang proses penegakan hukum ini, Mas. Bagaimana proses penegakan hukum pidana mulai dari pelaporan hingga proses persidangan? Nah, itu cukup panjang. Panjang. Iya, panjang. Mungkin kalau kita kalau laporan tuh ribet ya. Tapi emang harus harus dilalui. Karena itu udah ada garis besar dari undang-undang namanya KUHP, hukum acara, kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi itu formilnya, jalannya pemeriksaan dari awal sampai akhir itu ada di kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi mulai dari pelaporan. Ya, pelaporan itu jadi ada 2. Pelaporan dan aduan. Kalau pelaporan itu delik umum. Delik umum tanpa melapor pun bisa. Misalnya ada pembunuhan, kalau kita nggak melapor tapi polisi mengetahui, itu bisa dilakukan penyelidikan atau penyidikan. Tapi kalau aduan itu ada seseorang yang dirugikan, dia melaporkan ke polisi. Kalau delik umum sama delik aduan, perbedaannya delik umum itu dia tidak bisa dihentikan prosesnya. Tapi kalau delik aduan, selama pengadu itu dia sudah dipenuhi haknya, kemudian dia mencabut aduannya, maka proses itu bisa dihentikan gitu. Nah, kalau prosesnya itu sebenarnya sama aja antara delik aduan sama delik umum ya, pelaporan. Pertama kita mengajukan aduan mungkin ke SPKT ya, kalau di Polres ada SPKT, nanti kita di situ bercerita. Nanti kita di BAP, kemudian kita menyerahkan bukti-bukti, entah itu bukti secara tertulis, surat atau keterangan saksi, kemudian keterangannya dia sendiri. Nah, nanti si terlapor atau teradu itu nanti dipanggil oleh pihak kepolisian. Kepolisian nanti diminta keterangan, kemudian kalau memenuhi unsur nanti ada gelar perkara ya, gelar perkara yang menentukan apakah pengadu atau terlapor itu memenuhi unsur melakukan tindak pidana. Kalau memenuhi unsur, maka prosesnya naik ke penyidikan. Nah, penyidikan itu nanti pelapor atau teradu bisa dinaikkan statusnya dari terduga menjadi tersangka. Tersangka. Nanti setelah tersangka, kalau misalnya di gelar perkara dia tidak memenuhi unsur, maka prosesnya berhenti. Tapi kalau dia memenuhi unsur, maka naik jadi tersangka. Nanti pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai berkas lengkap nanti
dinaikkan tahapnya ke tahap 2 di kejaksaan. Di kejaksaan ada pemeriksaan lagi, nanti berkas limpah lagi ke pengadilan. Seperti itu. Nanti baru yang memutuskan apakah dia bersalah atau tidak bersalah nanti dari pengadilan. Gitu. Kalau hak-hak tersangka Mas yang wajib dipenuhi dalam proses hukum pidana Mas, apa ini biasanya hak-hak tersangka? Nah, yang hak tersangka yang paling paling sering kita tidak kita tidak mungkin orang takut ya untuk menggunakan hak tersebut itu hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Itu. Terkadang orang itu kalau mau menghubungi pengacara itu udah ketakutan biaya. Iya, benar. Itu. Padahal apa Mas? Padahal apa nih? Padahal ya jangan salah juga ya. Nggak apa-apa kalau emang ada secara ekonomi tidak mampu itu nggak masalah. Mungkin nanti keluarganya atau siapa, entah mungkin bisa juga kepala desa membantu orang tersebut untuk menghubungi kita. Jadi nanti disediakan syarat-syarat seperti form permohonan, kemudian identitas, sama yang paling penting itu ada SKTM. Nanti dari Pemda atau pemerintah daerah Kabupaten Tegal itu mengeluarkan anggaran untuk perkara tersebut. Tentunya ada perkara tertentu, ada kualifikasinya. Mungkin ada perkara tertentu yang tidak di-cover, terutama untuk pengedar narkoba. Itu mungkin masih jadi pertimbangan. Pengedar narkoba. Kalau pengedar narkoba kan dia jelas, dia dapat uang. Keuntungannya banyak. Kemudian kalau perceraian juga kemungkinan itu tidak di-cover oleh pemerintah daerah. Begitu. Oke, Mas, kalau ini nih terkait permasalahan di masyarakat, misalkan nih ya, ada tetangga yang merasa tetangganya ini misalkan mohon maaf nih suka berisik gitu ya, mengganggu ketenangan gitu, atau misalkan pencemaran lingkungan, apakah ini juga dapat diadukan Mas? Nah, kalau itu sih kita misalkan karaokean tuh 24 jam misalkan 24 jam, misalkan nih dia merasa nggak nyaman, ribut melulu setiap hari, terus ada yang menyarankan lapor saja gitu ya. Karena ini sudah termasuk tindak pidana hukum mengganggu kenyamanan gitu. Apakah ini termasuk juga Mas? Ya, kalau itu kan sifatnya gangguan di masyarakat. Mungkin lebih baiknya mungkin kita bisa komunikasikan ke pejabat setempat, misal RT RW, mungkin kalau nggak bisa ya mungkin dari kepala desa. Jadi jangan selalu apa-apa itu kita kaitkan dengan hukum, karena kalau hukum pidana itu opsi terakhir. Opsi terakhir. Hukum pidana itu kalau menurut beberapa ahli itu hukum yang jelek, hukum pidana. Kalau udah tahu hukumnya jelek, nah yang menegakkan hukum kalau orang yang jelek juga merugikan juga. Sudah hukum pidana itu hukum jelek, penegaknya juga orang-orang yang jelek. Nah, itu yang jadi masalah. Ini Mas, banyak masyarakat takut melapor karena takut balik dilaporkan nih. Apa saja yang bisa dilakukan agar korban tetap bisa mendapatkan keadilan secara hukum? Ya, kalau memang kita yakin, terutama kalau kita mau melaporkan seseorang itu kita harus yakin. Harus yakin. Ada bukti juga? Iya. Enggak, pertama kita harus pede. Oh, kita harus pede dulu. Yakin bahwa kita itu korban. Korban ya. Jangan akhirnya orang kan kalau mau melapor maju mundur takut ini takut itulah. Benar. Yang pertama harus pede dulu, dia harus yakin bahwa dia itu korban. Yang kedua kita harus punya minimal itu 2 alat bukti. 2 alat bukti yang Ya, 2 alat bukti yang sah ya. Contohnya Mas, contohnya satu nih. Ya. Misalkan KDRT nih. Misalkan KDRT ya, misal KDRT. Satu mungkin kalau saksi pastikan orang-orang lingkungan tersebut atau keluarga tersebut, satu saksi. Dalam hukum pidana itu yang paling utama itu keterangan saksi. Kedua bisa bukti surat. Nah, misalnya dia mendapatkan kekerasan fisik nih. Dia pergi ke rumah sakit untuk melakukan visum et repertum. Jadi dia luka ini diakibatkan oleh apa? Mungkin kekerasan benda tumpul kah atau ada sayatan, itu nanti ketahuan di visum et repertum dokter di rumah sakit gitu. 2 alat bukti yang sah. Oke.
Yang pertama berarti tadi yakin ya? Iya, harus yakin. Kalau nggak yakin ya kita nggak berangkat lah nanti. Oke, Mas, saran Mas Ahmad nih kepada masyarakat agar tidak terjerat masalah pidana, terutama di dalam kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau nggak mau kena tindak pidana ya kita jangan melakukan tindak pidana gitu. Maksudnya kita terkadang itu orang itu melakukan tindak pidana itu tanpa sadar, tanpa sadarnya gini. Dulu mungkin ada cerita yang viral tentang Nenek Mina di Banyumas yang mengambil 3 kakao, padahal dia sudah mengembalikan, cuman dia tetap dihukum. Dihukum 3 bulan dengan masa percobaannya, tapi dia tidak sampai masuk ya, walaupun ditahan. Jadi sebenarnya itu ya seperti yang tadi awal kita bicarakan, kalau kita membiarkan juga nanti akhirnya keterusan ke yang lain, kalau ditindak juga kasihan juga. Lebih kalau kita itu lebih baiknya ya, kalau ada sesuatu tindak pidana yang masih ditolerin ya kita jangan sampai ke ranah hukum. Mungkin bisa dibicarakan secara keluargaan gitu. Boleh ya. Seperti KDRT tadi, KDRT itu kan kita itu di Kabupaten Tegal alhamdulillah minim ya, minim aduan. Lebih banyak dia lebih baik berpisah daripada untuk mengadukan, karena melihat kondisi anaknya juga kalau dia punya anak gitu. Lebih itunya. Mas, closing statement Mas untuk untuk dialog Clinic on Radio ini Mas, monggo. Ya, jadi untuk masyarakat Kabupaten Tegal terutama terutama perempuan dan anak ya, jangan sungkan untuk menceritakan terkait permasalahan di keluarganya atau permasalahan yang ada di lingkungannya, karena yang paling riskan itu yang terjadi menjadi korban itu perempuan dan anak, Mbak. Perempuan dan anak. Jadi ada PKK, manfaatkanlah ibu-ibu PKK, bisa melaporkan ke situ, atau mungkin ada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mungkin bisa dikonsultasikan itu. Nanti bisa ada solusi. Mungkin kalau bisa dipertahankan, misalnya dalam keluarga itu bisa dipertahankan juga, alhamdulillah. Tapi kalau memang ada jalan yang terbaik agar semuanya merasa aman juga nggak apa-apa. Jadi kalau dihukum pidana jangan semuanya itu kita arahkan ke ranah hukum. Kalau masih ditolerin ya, maksudnya masih ringan, mungkin pencurian atau apa, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin itu ya Mbak Sofi. Oke. Saya mau menyambung lagi Mas tadi terkait dengan PKK. PKK ini itu ya. Kan tadi disebutkan PKK tuh. Ini hubungannya dengan PKK apa ini? Ya, karena ibu-ibu PKK itu dia garda terdepan dalam sosialisasi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ibu-ibu PKK kan itu tingkatannya dari RT, RW, kemudian di kabupaten ya, dia ada jenjangnya. Jadi yang paling dekat itu ibu PKK untuk mensosialisasikan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya, kalau ibu-ibu PKK itu berperan aktif, mungkin kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, terus kekerasan terhadap anak, terus pelecehan seksual terhadap anak mungkin bisa diminimalisir. Mungkin di kita itu banyak ya terkait KDRT atau kekerasan terhadap anak, cuman tidak terekspos saja atau tidak ada yang melaporkan ke pihak berwajib. Dia lebih lebih diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Oke, terima kasih Mas. Ini luar biasa sekali pengetahuan informasi kita yang didapatkan di siang hari ini. Yang jelas terima kasih kepada Mas Ahmad Mustaqim, Sekretaris LBH Perisai Kebenaran, atas waktu dan ilmu yang dibagikan. Sama-sama, Mbak Sofi. Ya, pendengar, jika ingin melihat secara kembali untuk ulasan talkshow kita di hari ini, silakan dapat menyaksikan secara langsung kembali. Tinggal klik di kanal YouTube Radio Slawi FM dengan klik Radio Slawi FM Official. Mas Ahmad, terima kasih. Sama-sama Mbak Sofi, terima kasih juga. Semoga lain hari, lain waktu kita dapat berbagi informasi kembali ya Mas ya, terkait dengan hukum. Satu lagi Mbak Sofi, mungkin dari untuk masyarakat Kabupaten Tegal yang butuh pencerahan tentang hukum, bisa menemui kita di
Pengadilan Negeri Selawi, tepatnya di pos bantuan hukum, karena kita stay di situ dari Senin sampai Jumat. Nanti ada petugas, pengacara dan paralegal yang membantu untuk memberikan solusi terhadap masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki permasalahan tentang hukum. Oke, terima kasih Mas. Oke, ya pendengar, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka mata kita semua bahwa hukum pidana bukan sekedar aturan tapi bentuk perlindungan dan keadilan bagi masyarakat. Terus dengarkan Klinik on Radio hanya di Slawi FM. Yang jelas saya Sofia pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio adalah media